Happy Sunday, welcome to CLCC Sunday Live bersama dengan gua Willy dan gua Clary. Dan di bulan Februari ini ada yang spesial nih, karena bulan ini adalah bulan penuh kasih. Kasih yang pertama adalah kasih angpau, karena 12 Februari kemarin kita habis merayakan Imlek. Betul. Jadi kita mau ngucapin kungsi buat semua jemaat CLCC yang merayakan. Betul. Kalau ada jemaat yang mau ngasih angpau, jangan ragu-ragu, langsung aja DM Instagram saya dan Instagram teman saya kita juga. Kita tunggu banget tuh, Claire. Ngomong-ngomong, kasih yang lainnya kasih apa nih? Nah, untuk kasih yang kedua adalah kasih sayang. Karena pada tanggal 14 Februari, hari ini nih Claire, itu bertepatan dengan hari Valentine. Nah, ngomong-ngomong kasih sayang nih, gue punya pertanyaan buat lo. Apa yang udah lo kasih nih buat pasangan lo? Ini kan hari Valentine. Wah, kalau gue sih cukup kasih kabar dan perhatian aja lah, Claire. Masa cuma gitu doang? Baik. Kalau lo apa? Kalau gue sih ya, setiap saat gue kasih kebahagiaan buat pasangan gue. Ah, masa sih? Pasti bohong. Ya enggak lah, gue tuh kalau bohong ya, biasanya sakit perut. Oke. Nah, kan? Ini pasti bohong nih. Ini sambal kemarin. Sorry ya. Aduh, nggak tahan nih. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, sekarang saatnya kita saksikan Leader Message. Tetap di CLCC Sunday Live. Halo saudara semua, selamat hari Minggu. Selamat menyambut hari yang baru, kesempatan yang baru, dan saya yakin ada semangat dan sukacita yang baru juga buat kita semua untuk tetap antusias dalam mengikut Tuhan. Nah, sekedar mengingatkan, hari ini tanggal 14 Februari loh, bertepatan dengan hari Valentine. Yes, Happy Valentine buat saudara semua. And sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat datang buat saudara semua yang baru pertama kali mengikuti CLCC Online Service. By the way, gimana hari Valentine saudara? Apakah saudara sudah mulai mengungkapkan kasih sayang saudara kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara? Betul, karena hari kasih sayang gak melulu hanya tentang pasangan, tapi kita juga justru bisa memanfaatkan momen ini untuk mengekspresikan rasa kasih kita kepada orang-orang terkasih di sekitar kita. Ya, by the way, Happy Valentine, say. I love you. I love you too. Oh iya, terkait hubungan kita jadi pengen nanya nih. Dari kamu ada nggak sih sedikit tips bagaimana untuk kita bisa saling menghargai dalam berpasangan? Nah, tips kali ini sebagai reminder juga buat kita ya, Say. Kalau dari saya, belajar untuk berani mengekspresikan ucapan rasa syukur kita kepada pasangan. Jangan sampai karena sudah terlalu lama bersama, jadi dingin, jadi ketus. Apapun posisi kita sebagai anak, orang tua, suami atau istri, atau apapun posisi kita. Ya, nah kalau dari saya saudara, pastikan ketika saudara lagi ngobrol dengan pasangan, simpen gadget. Hadir 100%, pay full attention. Siap-siap mendengarkan dan meresponi setiap pembicaraan yang terjadi dengan pasangan. Nah, itu adalah bentuk menghargai dan kita bisa melakukannya konsisten setiap hari, saudara. Betul banget. Nah, bulan ini kita akan terus diperlengkapi di CLCC dengan tema hubungan. Minggu lalu kita sudah mendengarkan kebenaran firman yang dibawakan oleh Pastor Andi Setiawan berjudul Kehidupan yang Terlalu Sibuk. Hari ini kita akan mendengarkan lanjutan kebenaran firman yang akan dibawakan oleh Bapak Ariel Obadiah. Nah, sebelumnya saya mau mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu dan kita juga akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, bersyukur buat kesempatan kami masih bisa beribadah walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak terbatasi lewat ruang dan waktu, dan berdoa biar setiap kami bisa menjauhi diri dari gangguan dan kami bisa beribadah dengan baik pada hari ini. Tuhan, kami juga saat ini mau memberikan persembahan, dan biarlah persembahan yang kami berikan ini lahir dari rasa kami cinta akan Engkau, dan kami memberinya dengan kerelaan hati. Biarlah persembahan ini bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang Kau percayakan melalui CLCC. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin, amin. Saudara dapat memberikan persembahan lewat nomor rekening berikut. Atau scan QR Code yang tertera pada layar. Nah, saya yakin saudara semua sudah tidak sabar untuk worship dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati juga pikiran. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Hari ini kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, nama di atas segala nama. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Allah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Allah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Allah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku.
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena kami menyembahmu. Inilah yang kurindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan sembah Dia cuma Tuhan. Inilah yang kurindukan setiap waktu, setiap waktu. Halo jemaat CLCC dan siapapun Anda yang menonton video ini. Kita berjumpa kembali di CLCC Sunday Live dan hari ini saya Ariel akan membawakan pesan yang berjudul Lazim. Sebelumnya saya mengucapkan selamat bagi saudara-saudara, Bapak Ibu saudara sekalian yang merayakan Imlek, Kyonghi. Dan juga buat teman-teman sekalian yang hari ini mungkin sedang merayakan Valentine. Semoga Anda berbahagia dengan siapapun Anda saat ini bersama. Dan tentang pesan hari ini yang saya berjudul Lazim, kita akan bicara tentang sesuatu yang mungkin lazim, tapi bisa jadi tidak kita sadari. Nah, ingatkah teman-teman, saudara-saudara, perasaan-perasaan ketika mengalami ini? Yang pertama misalkan, waktu kita mendapatkan suatu barang yang kita sudah lama idam-idamkan. Ya, bisa jadi itu rumah, mobil, barang elektronik, atau apapun. Ya, kita menantikannya sekian lama, kita menabung, kita mengumpulkan uang, atau mungkin penantian menunggu dia dikirim lewat online, seperti masa pandemi sekarang ini. Dan perasaan itu begitu menyenangkan untuk kita mendapatkannya. Akhirnya benda itu sampai ke tangan kita. Dan luar biasa sekali rasanya. Atau masih ingatkah perasaan suatu kita menerima suatu kebaikan, atau perhatian, atau cinta dari orang yang kita juga cintai. Betapa perasaan itu menyenangkan sekali. Ya, seperti terbang ke langit ketujuh katanya. Atau mungkin ketika kita baru saja mencapai suatu target, suatu prestasi yang selama ini juga kita kejar, kita mimpikan, kita harapkan. Semua itu membuat kita merasakan sesuatu yang luar biasa. Tapi sayangnya, seperti juga yang mungkin teman-teman sudah alami, bahwa perasaan itu seiring waktu menjadi luntur, turun, dan akhirnya yang luar biasa tadi menjadi biasa, atau boleh sebut menjadi lazim. Nah,
Ketika sesuatu mulai jadi lazim, maka perasaannya juga berubah. Ada hal yang istimewa, yang tadinya kita pikir ini spesial, luar biasa banget. Akhirnya berubah, turun menjadi apa? Mungkin jadi sesuatu yang murah. Bahkan jadi sesuatu yang sangat tidak berharga di mata kita. Ada hal-hal yang kita pikir kebaikan, tapi akhirnya berubah menjadi keharusan. Kita dulu berbuat baik karena kita ingin, tapi lama-lama karena lazim, kita menganggapnya sebagai suatu keharusan. Atau mungkin perbuatan baik orang kepada kita, yang kita terima dengan sangat berterima kasih, dengan sangat bersyukur, lama-lama berubah menjadi tuntutan bahwa ya emang sudah seharusnya dia melakukan seperti itu. Pemberian-pemberian juga. Tadinya kita harapkan diterima dengan senang hati, tapi sekarang menjadi sesuatu yang kita biasa, malah kita menuntutnya dari orang tersebut. Memang dia selayaknya melakukan itu, saya seharusnya menerima itu. Dan terakhir mungkin ini, yang cukup menyedihkan, bahwa banyak hal yang memukau tadi berubah menjadi memuakan bagi kita. Kita punya barang-barang yang dulu kita kagumi, kita inginkan tadi, masih ingat? Tapi sekarang setelah sekian lama, begitu lazim kita dengan barang tersebut, terbiasa dengan barang tersebut, barang itu akan menjadi beban bagi kita. Sesuatu yang harus kita pelihara, harus kita bersihin. Menjadi penumpul debu, bahkan kita tidak sabar ingin menyingkirkannya. Atau mungkin orang, kita punya orang-orang yang dalam hidup ini orang yang menyenangkan, yang lucu, ya, yang fun, yang rame. Dan setelah begitu lazim kita bersama dengan dia sekian lama, berapa di antara Anda mungkin merasakan ini? Kita jengkel sama dia. Kita anggap segala hal yang dulunya memukau bagi kita, yang mungkin membuat kita jadi tertarik untuk bangun hubungan sama dia, sekarang jadi sesuatu yang menyebalkan. Betapa ramenya dia, betapa pendiamnya dia. Dulu cool rasanya ya, asik dia, orangnya cool, tenang, sabar. Sekarang di mata kita dia berubah jadi orang yang pasif sepertinya. Kayaknya diem-diem aja, kayak nggak ada kehidupannya sama sekali, membosankan. Nah, apa yang kita alami ini, yang saya juga pernah alami, yang mungkin juga Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mengalami, ada satu istilah dalam bahasa Inggris yang mengatakannya sebagai familiarity breeds contempt. Artinya apa? Kelaziman melahirkan penghinaan. Nah, artinya kalau kita begitu lazim dengan sesuatu, mengenalnya begitu dalam, tahu segala seluk-beluknya, kita lama-lama cenderung mulai mengabaikannya. Dan nggak cuma mengabaikannya, kita malah menganggapnya sebagai sesuatu yang murahan. Kita menganggap sebagai sesuatu yang jelek bahkan. Segala kebagusannya, segala hal yang tadinya kita kagumi, luntur di depan mata kita. Nah, apakah ini masalah orang zaman sekarang yang katanya lebih susah untuk dihibur, yang semakin haus akan hiburan dan sensasi? Mungkin tidak. Mari kita melihat di Pengkhotbah 2 ayat 1-3. Pengkhotbah ditulis oleh seorang raja yang bernama Salomo. Salomo adalah seorang raja yang dikenal di Alkitab, dikatakan bahwa tidak ada raja yang sebelumnya itu ada yang kayak dia. Dan sudah dia pun tidak ada lagi raja yang seperti dia. Ini orang spesial, orang yang hebat. Ya. Dan di Kitab Pengkhotbah dia menuliskan tentang bagaimana pengalaman dia dengan segala kehebatan dia. Apa kata dia? Mari kita baca. Pengkhotbah 2 ayat 1-3. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Teman-teman, saudara boleh lihat bahwa dia mengatakan, aku mengatakan kesenangan, kegirangan, tertawa itu semua bodoh, gak ada gunanya, sia-sia. Apakah itu cuma sebuah pengambilan kesimpulan yang ceroboh atau berlebihan? Salomo memperjelas maksud dia. Dia berkata begini, ayat 4-8. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Teman-teman bisa lihat bahwa itu semua yang dicari orang sekarang, kesenangan,
properti, barang-barang. Salomo punya banyak mainan yang bisa dia nikmati seumur hidup dia. Yang tidak akan bikin dia bosen. Yang kita pikir kalau saya punya semua itu, maka saya akan jadi orang yang happy sampai saya mati. Saya nggak pernah merasa bosan dengan hidup saya. Dia punya segalanya. Tapi apa kesimpulan dia kemudian? Ayat selanjutnya. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan oleh tanganku. Dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah. Segala sesuatu adalah kesia-siaan. Dan usaha menjaring angin memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Kesimpulan yang mungkin mengejutkan bagi kita. Karena kita pikir kalau dia punya semua itu, gak ada hari yang membosankan dalam hidup dia. Tidak. Ternyata bagi seorang yang telah mendapatkan segala-galanya, dia tetap merasakan bahwa apa? Bukan cuma lazim, bukan cuma bosan, sia-sia. Ternyata bahwa mendapatkan segala sesuatu itu bukan jawaban untuk kebahagiaan. Dan kabar buruknya belum selesai. Kecenderungan dosa manusia punya kemampuan untuk mengubah kelaziman menjadi sungut-sungut dan sikap tidak tahu terima kasih. Dan kita bahkan kalau kita tidak mengenal istilah dosa atau kita nggak mengenal agama, kita tahu sikap bersungut-sungut dan tidak tahu terima kasih bukan suatu sikap yang baik. Dan itu bisa muncul dalam ekspresi kita sehari-hari yang mungkin kita nggak sadari. Saudara pernah mendengar kalimat ini? Atau saudara pernahkah mengatakan sebagai kalimat berikut? Saya berhak atau layak mendapatkan yang lebih baik. Atau diperlakukan dengan lebih baik. Pernah dengar itu? Pernah dengar orang mengatakan itu? Itu sebuah sungut-sungut. Ada lagi. Sebagai suami, atau istri, atau orang tua, atau anak, dan lain-lain. Bos, atasan, pegawai, warga negara. Saya berhak untuk, ya itu tuntutan. Ya saya berhak. Atau mungkin bukan saya berhak. Begini, sebagai suami, istri, atau orang tua, atau anak, dia seharusnya titik-titik kepada saya. Dia seharusnya cinta sama saya, perhatian sama saya, mengurus saya, membahagiakan saya, nurut apa kata saya. Itu. Dan yang paling serem menurut saya, orang bisa berkata begini, Tuhan seharusnya memberikan titik-titik kepada saya. Kalau Tuhan baik, maka seharusnya begini, selayaknya begini, atau saya berhak begini. Itu semua ekspresi kita saat kita merasakan kelaziman yang lalu berbuah kepada apa? Bersungut-sungut dan sikap tidak tahu terima kasih. Nah, Rasul Paulus menulis dalam Efesus 2, dia mengatakan demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Paulus sedang mengajar kepada jemaat di Efesus, mengingatkan mereka tentang siapa mereka. Dan dia mulai dengan apa? Kamu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Paulus sedang mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa gini, hey, ingat siapa kamu sebenarnya sebelum ini. Bahwa kamu adalah orang-orang apa? Jahat, ya, mengikuti hawa nafsu, dan gak cuma kamu, tapi Paulus juga mengatakan bahwa dirinya, ya, kami mewakili para pemimpin rohani, para rasul, bahwa kami juga orang-orang seperti itu. Dan endingnya buat orang-orang seperti itu yang mengikuti kehendak daging, nafsu daging, jahat, durhaka, semuanya itu orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, Paulus, itu kondisi kita. Dan teman-teman, saudara-saudara, bukankah itu juga kondisi kita sebagai manusia zaman sekarang pun? Bukan cuma di zaman Paulus, tapi di zaman sekarang kita semuanya seharusnya dimurkai oleh Tuhan. Tapi kemudian Paulus berkata begini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar,
yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memenggahkan diri. Apa kesimpulannya? Kalau saudara mau ngomongin layak nggak layak, berhak nggak berhak, cuma satu yang layak kita terima sebagai orang berdosa. Itu apa? Dihukum dan dimurkai Tuhan. Itu yang layak kita terima. Jadi kalau bilang saya berhak begini, berhak begitu, enggak. Kamu nggak berhak apapun, kamu layaknya dihukum. Di mata Tuhan, kita semua orang berdosa. Tapi tadi, Tuhan yang kaya dengan rahmat itu memberikan kita anugerah lewat Kristus Yesus. Sehingga kita bisa selamat. Gak cuma selamat dalam arti kita beroleh sukacita di muka bumi ini. Bahkan Tuhan menjanjikan kebaikan yang lebih lagi di kekekalan nanti. Jadi belum selesai. Kebaikannya belum selesai. Dan akan berjalan terus sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita mengerti ini paling tidak sebagai dasar, maka sebenarnya apa sih yang kita layak tuntut dari kehidupan ini? Selain keadilan Tuhan yang berkata bahwa kamu seharusnya dihukum. Tapi kita bisa bersyukur, bisa berterima kasih betapa besar anugerah Tuhan. Nah, paling tidak kalau kita mengerti itu, kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap kelaziman. Tapi baiklah, sebagai bentuk langkah praktisnya, kalau gitu bagaimana supaya Anda, kita semua tidak sampai membawa kelaziman ini menjadi sikap yang bersungut-sungut dan tidak terima kasih. Sikap yang juga tidak disukai oleh orang-orang dan juga bahkan di Alkitab dibenci oleh Tuhan. Yang pertama, perhatikan hidup Anda. Lihat hidup Anda. Lihatlah ke belakang akan kebaikan yang telah Anda terima. Anda sampai di titik ini bukan semata-mata itu berkat diri Anda sendiri. Jauh dari kita saya berpikir bahwa ini semua karena saya. I'm a self-made man, kata bahasa Inggris. Bahwa saya membuat diri saya sendiri. Enggak. Kalau kita hitung bahwa iya saya bisa sampai di titik ini karena ada begitu kebaikan yang telah saya terima di masa lalu. Sehingga saya bisa sampai di sini. Kita nggak bisa mengajar diri kita sendiri untuk membaca dan menulis. Untuk berjalan, untuk makan dengan benar. Dan itu semua kita berhutang sama begitu banyak orang bahkan sampai hari ini. Dan kita lihat. Ternyata begitu banyak kebaikan yang telah terima. Yang kedua, lihatlah ke samping akan keberadaan yang bersama Anda saat ini. Apa yang ada saat ini bersama-sama dengan Anda. Nggak cuma barang, juga orang-orang. Anda memiliki lebih banyak dari yang Anda butuhkan. Ya, mungkin kenapa Anda bosan, karena Anda punya terlalu banyak. Ya, kita punya sepatu lebih banyak daripada kaki kita. Kita punya jam tangan lebih banyak daripada tangan kita. Kita punya begitu banyak barang, sampai kita jadi bosan karena itu. Dan lihat, kita punya begitu banyak lebih. Dan kalau kita menghitungnya, kita pikir, saya orang yang kaya, saya orang yang diberkati. Lalu lihatlah ke dalam, akan betapa Anda bukanlah orang yang mudah. Anda sebenarnya orang yang tidak layak menerima kebaikan apapun. Kita tuh orang yang menyebalkan. Tapi syukur ada orang-orang yang sabar sama kita. Mau menanggapi kita, merespon kita, berbuat baik, membalas kebaikan kita. Bahkan berbuat baik kepada kita sekalipun kita menyebalkan sekali mungkin di mata dia. Dan saat kita lihat itu bahwa, woi, siapa sih saya? Ya, saya begitu menyusahkannya. Tapi ada orang-orang yang mau menerima saya. Dan lihatlah juga ke atas. Artinya apa? Lihatlah anugerah Tuhan tadi. Atas kita orang berdosa. Waktu kita memperhatikan hidup kita. Seperti sebuah lagu lama yang mengatakan, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Selamatkanku. Ya. Dan kita tidak melupakan kebaikan Tuhan itu. Maka kita penuh ucapan syukur. Oh, hidup saya luar biasa. Gak ada yang lazim dengan hidup saya bahkan sebenarnya. Itu yang nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Bersyukurlah senantiasa. Iya, saya tahu. Ini nasihat yang lazim banget ya. Dan seringkali dikeluarkan di saat-saat yang tidak tepat. Itu ketika orang lagi down lalu bersyukur, masih mending, masih untung. Sehingga banyak orang kalau saya tanya suka kadang udah kesel dengernya gitu ya. Alah, itu lagi yang diomongin. Tapi sebelum saudara protes sama saya bahwa ya itu nasihat yang lazim, semua juga tahu. Saya mau ajak saudara lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Banyak orang suka bilang, saya pengen tahu kehendak Tuhan apa. Saya pengen tahu kehendak Tuhan apa. Ya. Tapi gagal melihat bahwa inah itu kehendak Tuhan. Mengucap syukur dalam segala. Tuhan berkehendak, saya punya mobil biru atau merah ya. Enggak. Mungkin yang Tuhan kehendaki pertama kali, kamu bersyukur dengan yang kuning yang kamu punya sekarang. Yang mungkin lagi menyebalkan ya. Kayak udah bosan, udah tinggalin zaman. Enggak. Nomor satu, berucap syukur dengan apa yang kamu punya hari ini. Dalam segala hal. Nah, bersyukur itu juga bukan pembenaran untuk tidak mengupayakan kemajuan atau bersikap malas. No. Ya. Banyak orang suka bilang, makanya bersyukur aja. Cuma untuk apa? Sebagai pembenaran untuk nggak mau ngapa-ngapain, gitu. Ya, pasif saja. Bukan itu. Bersyukur justru menjadi semacam perayaan pencapaian saat ini. Saudara sudah mencapai titik ini, belum kemana-mana, bersyukurlah sudah mencapai titik ini. Juga kekuatan untuk maju terus. Oke, saudara mau maju terus, mau membuat perubahan-perubahan, mau mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi, bersyukur memberi kita kekuatan untuk jalan terus. Termasuk ketika kita mengalami kegagalan, bersyukur menjadi semangat ketika kita menghadapi kegagalan. Bahwa, hey, pada akhirnya, Tuhan itu baik. Bahwa saya diberkati. Tadi, saya dikelilingi oleh hal-hal yang tidak lazim. Yang baik bagi hidup saya. Yang ketiga, kasihilah mereka yang telah ada buat Anda. Kita yang telah menerima kasih Tuhan. Maka bagian kita adalah mengasihi orang lain. Seperti Yesus telah mengasihi kita. Khususnya bagi orang-orang yang telah lama dan tetap bersama kita. Kasihi dan hormati mereka. Kita suka menganggap remeh mereka. Ya mungkin mereka sudah berubah. Mungkin mereka tidak secantik dulu. Dulu langsing, sekarang langsung. Dulu bisa dirangkul dengan satu tangan, sekarang sudah tidak bisa dirangkul lagi karena sudah lebar. Dulu kayaknya dia rajin, sekarang kok dia mulai lambat. Ya. Dan mungkin bagi orang tua, dulu anak ini penurut, ngapa sekarang ngelawan terus? Atau mungkin dulu anak bilang, dulu orang tua saya kayaknya segala sesuatu ada waktu buat saya, sekarang kok susah gitu. Dulu kayaknya gampang minta apa-apa, kok sekarang jadi pelit sih? Ya, orang berubah. Ya, seperti Anda juga berubah gitu. Maka kita perlu tak mengasihi. Nah, saya ajak saudara untuk melihat dalam Kolose 3. Paulus memberikan pesan-pesan ini kepada jemaat di Kolose, dia bilang sebagai berikut. Ayat 12-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Paulus sedang memberi pesan begini, hey, kamu orang-orang pilihan Tuhan, kamu yang udah menerima kasih karunia Tuhan, yang diselamatkan, yang dikuduskan, dikasihinya, nih, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, dan ujungnya dia apa? Dan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu kasih yang bisa kita ekspresikan dengan banyak cara. Misalkan di sini bahwa kita mau mengampuni, ya orang-orang itu udah berubah, orang-orang itu mungkin sudah tidak perform sebaik dulu, malah mungkin berganti jadi orang yang menyebalkan bagi kita. Ampunilah. Kenapa? Karena dia pernah bikin baik sama kita? Iya betul. Tapi terlebih lagi lebih tinggi. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni kamu. Sudah mengampuni kita. Orang yang selayaknya gak dapat apa-apa selain hukuman. Lalu Paulus sambung lagi di ayat 15 bilang apa? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Paulus bilang ini, damai sejahtera Kristus. Orang yang bersungut-sungut dan tidak tahu terima kasih, apakah mereka hidup dalam damai? Tidak gitu. Apakah kekayaan menjamin kedamaian? Enggak juga. Pada akhirnya kita melihat bahwa orang-orang yang happy dalam hidupnya adalah orang-orang yang punya damai sejahtera. Biarpun bahkan kondisi mereka buruk, mereka punya damai. Dan Paulus bilang apa? Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Lalu dia orang seperti apa? Dia akan penuh mengucap syukur, bersyukur. Dan dia kasih satu pesan penguncinya itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Apakah harus komat kamit dalam nama Tuhan Yesus? Setiap kali kita menjalankan sesuatu? Bukan.
Dalam nama Tuhan seperti apa? Kita mengerjakannya dengan mata tertuju kepada Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Dalam kehendak Tuhan. Dalam koridor firman Tuhan. Dengan demikian tanya, kita jadi melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Nah, praktiknya gimana? Paulus tidak berhenti sampai sana. Dia lalu mulai menegur atau memberikan kepada orang per orang. Kepada kelompok demi kelompok. Siapa saja yang hadir saat itu di jemaat di Kolose. Ada banyak. Pertama, hai istri-istri katanya. Tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ini semacam kumpulan saran buat para keluarga, anggota keluarga. Istri-istri, iya, suami teman-teman, suami saudara mungkin bukan lagi orang yang layak dihormati. Mungkin dia udah melakukan banyak kesalahan. Mungkin segala kehebatan dia udah jadi sesuatu yang biasa di mata kita. Udah ketinggalan, udah nggak up to date mungkin. Ya, dulu bisa nyangkul, ya sekarang udah nggak bisa dicangkul misalkan. Apalagi yang mau diperbuat sama dia. Mungkin dia mulai jadi beban bagi kita karena dia mungkin tambah tua, makin pikun, nggak tahu apa-apa, makin lupa taruh apa di mana, nyari apa nggak ketemu. Tunduklah kepada suamimu. Itu perintah Tuhan. Hai suami-suami, istrimu mungkin tadi gak secantik dulu, gak sehebat dulu, gak selincah dulu, apa-apa capek, sebagainya. Tetaplah kasihi dia. Hanya karena dia mungkin lebih lambat menyuguhkan makanan. Bukan pembenaran bagi kita untuk berkata-kata kasar menyakiti perasaan dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Dan kalau teman mikir, iya udah tahu. Tapi mungkinkah teman-teman pernah memikir ini enggak? Para teman-teman yang masih anak-anak, atau mungkin yang udah tua sekalipun, tapi masih anak dari orang tua. Pernah berpikir nggak bahwa waktu kita mentaati orang tua kita, itu indah di mata Tuhan. Kita suka bilang, aku ingin melakukan sesuatu yang indah di mata Tuhan. Biar jadi sesuatu yang indah bagimu. Tapi kalau cuma nyanyian, kayaknya percuma. Tapi pernah kalau kita mentaati orang tua. Ya. Dan saya tahu ini mungkin ada yang bilang, tapi kalau orang tua gini, iya, oke. Tapi bahwa kita mencoba untuk mentaati firman Tuhan dengan mentaati orang tua kita. Kita sedang melakukan sesuatu yang indah di mata Tuhan. Hai bapak-bapak. Dan mungkin juga bagi yang single parent, mungkin ada yang bapak dan ibu-ibu juga yang membesarkan anak. Janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bukan berarti kita nggak boleh menyinggung perasaan anak kita. Dan bagi teman-teman jadi orang tua, saya tahu saya menjadi orang tua, saya jadi orang tua saat ini. Menjadi orang tua, nggak bisa nggak. Kita akan menegur dan mungkin akan menyakiti perasaan anak kita. Tapi firman Tuhan ini bukan berarti bilang, jagain anak kamu supaya jangan tersinggung. Bukan itu. Tapi kadang-kadang ada perkataan kita, tindakan kita yang menyakiti dia, yang membuat dia merasa apa? Percuma, aku jadi anak yang baik. Aduh, perbuatanku tidak dihargai. Aku sepertinya dianggap tidak berhasil menyenangkan orang tua. Aku tidak mencapai apa-apa. Nah, jangan bikin anak jadi tawar hati seperti itu. Ada begitu banyak yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita. Selanjutnya apa? Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu, kata Paulus, di dunia ini dan dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Buat para hamba-hamba yang juga ada di jemaat Kolose. Dan hamba-hamba di sini bukan pegawai, bukan karyawan, saudara-saudara. Ini budak. Dan memang budak zaman dulu bukan kayak budak yang ya perbudakan orang kulit hitam atau enggak. Ini orang-orang yang datang kerja sama orang untuk bayar hutang mungkin sebagainya. Dan itu sebutnya juga budak. Mereka sampai berapa waktu harus akan dibebaskan juga. Tapi bahkan untuk budak-budak Kristen ini, Paulus berkata apa? Bukan begini, ayo perlawanan, runtuhkan rezim. Lawan bos kamu. Enggak, Paulus bilang apa? Kamu pengen jadi orang Kristen, budak Kristen, hamba Tuhan. Apa? Taatilah Tuhanmu. Kerjakan segala sesuatu dengan tulus hati. Bukan cuma untuk asal bapak senang, asal bos senang. Bukan. Karena emang kamu mengerjakannya seolah untuk Tuhan. Karena pada akhirnya kita tahu bos kita yang paling besar. Tuhan kita yang utama. Setiap kali kita pergi kerja, mengerjakan work from home yang nyebelin ini, mungkin yang nyusah ini. Kita sebenarnya sedang bekerja kepada Tuhan. Dan kalau kita semua punya mentalitas seperti itu, pekerjaan kita bukan pekerjaan yang lazim. Tapi pekerjaan yang luar biasa. Karena bisa melayani raja segala raja. Dan Paulus juga bilang sama tuan-tuan Kristen. Jadi kebayang nggak sudah? Waktu itu kitab ini dibacakan. Yang mendengarkannya bisa jadi tuannya Kristen, budaknya juga Kristen. Gitu. Dua-duanya datang ke tempat yang sama untuk ibadah, untuk kumpul, untuk belajar firman Tuhan. Dan apa kata Paulus? Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga.
Jadi Paulus juga mengingatkan, hai para majikan, jangan dikira kamu ada di puncak segala-galanya. Lalu kamu bebas perlakukan orang dengan seenak hati kamu. Ingat, kamu juga seorang hamba. Kamu juga seorang hamba. Dan kamu tanggung jawab sama Tuhan yang di sorga. Lalu Paulus tutup dengan apa? Bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah. Sambil, ya kata itu lagi, mengucap syukur. Nah, ini semua bisa membawa kita untuk mengerti bahwa banyak yang bisa kita lakukan untuk mengasihi orang. Dan waktu kita mengasihi, kita menunjukkan bahwa saya tidak mau jatuh ke dalam kelaziman yang membawa pada apa? Bersungut-sungut dan sikap tidak tahu terima kasih. Dan ketika saya mempersiapkan ini, saya teringatkan satu ayat yang sering zaman dulu suka dinyanyikan juga. Ayat ini luar biasa karena mengatakan bahwa apa? Di dalam Tuhan sebenarnya tidak ada berkat yang lazim. Tidak ada berkat yang biasa-biasa saja. Ratapan 3 ayat 20-23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Penulis Ratapan menulis ini ketika dia melihat betapa hancurnya bangsa dan negaranya. Dijajah, dikalahkan bangsa asing, dibuang. Tanah airnya hancur berantakan. Tapi ketika dalam kondisi begitu menyedihkannya, dia berkata apa? Inilah yang kuperhatikan. Oleh karena itu aku gak akan habis harapan. Apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Sedangkan kita bahwa setiap pagi kita bangun, ada rahmat yang tersedia bagi kita. Kenapa? Karena kita pasti bikin dosa. Kita pasti bikin kesalahan lagi. Dan kalau Tuhan rahmatnya habis dan berhenti, expired. Maka teman-teman hari ini teman-teman selamat, besok mungkin enggak. Tapi Tuhan dengan penuh kesabaran dan kasih-Nya, menolong kita, membimbing kita, memberkati kita, melindungi kita, bahkan ketika kita lagi ceroboh-cerobohnya. Tapi Dia terus menjaga kita. Dan kita berbuat dosa, kita datang, Tuhan ampuni saya. Tuhan mengampuni. Tuhan terus membentuk kita jadi makin serupa seperti Kristus. Ketika kita dengan rendah hati mengakui bahwa kita adalah manusia berdosa yang tidak layak mendapat atau menuntut apa-apa, namun telah dikasihi begitu rupa oleh Tuhan, maka kelaziman mungkin tetap akan terasa. Iya, itu manusiawi. Selama hidup di bumi ini tidak ada yang baru emang. Kita akan tetap merasa kok jadi biasa ya. Dan mungkin teman-teman sedang merasakan seperti itu. Saya merasa lazim dengan segala sesuatu. Saya kayak mati rasa mungkin sama istri, sama suami, sama anak, sama orang tua, sama pekerjaan, sama kondisi saya hari ini. Saya benar-benar kayak nggak merasakan apa-apa. Lazim. Dan mungkin sudah mulai merasa hina. Makanya semuanya nggak ada harganya. Tapi ini yang menolong kita. Kasih dan ucapan syukur akan melampauinya. Biarpun saudara sedang merasakan seperti itu, jangan biarkan itu menguasai kita. Kasihi, cintai, terutama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan ucapkan syukur. Tadi, ingat, begitu banyak kebaikan yang telah kita terima dan alami. Maka kelaziman itu bisa kita lewati. Biarlah jadi berkat buat saudara-saudara. Sehingga setiap kali kita melihat segala itu sekeliling kita, bukan sungut-sungut, bukan mengeluh, mungkin bosan ya. Ya kita tahu, aduh bosannya begini terus. Ya itu ada, tapi segera bilang, Tuhan Yesus, ingat lagi. Ambil waktu diam dan berdoa bilang, Tuhan aku mau ingat semua kebaikan-Mu yang telah membawa sampai ke hari ini. Ya, kalau sudah sedang menonton ini bersama orang-orang terdekat, nggak ada salahnya. Colek sedikit, pegang bahunya bilang, terima kasih, thank you banget. Kamu begitu baik sama saya. Ya, nah. Biarlah ini jadi berkat buat saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Kami orang-orang yang diberkati. Kami diberkati lebih bahkan dari apa yang kami butuhkan. Dan pada hari ini biarlah kami ambil waktu untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Di tahun-tahun yang lewat, berat maupun juga yang menyenangkan, Tuhan Engkau ada di sana. Engkau menolong sampai kami sampai di titik ini. Dan terima kasih juga, bukan cuma Engkau lewat kasih karunia-Mu Tuhan, tapi Engkau juga tidak membiarkan kami sendirian. Ada orang-orang yang ada bersama dengan kami sampai hari ini. Iya, tidak semuanya kami suka. Tidak semuanya mungkin kami rasa senang berada dekat Dia. Tapi kami bersyukur Tuhan. Buat orang tua, buat anak, buat pasangan, buat rekan sekerja, atasan, bawahan, teman-teman, siapapun itu. Terima kasih Tuhan karena telah memberikan mereka kepada kami. Sehingga kami bisa merasakan begitu banyak sampai hari ini.
Kami tidak mau jatuh dalam kelaziman yang membawa pada sungut-sungut dan tidak tahu terima kasih. Tapi kami mau mengucap syukur, mau berterima kasih, dan mau mengasihi mereka. Seperti kasih yang telah kami terima daripada Tuhan. Dan biar dengan itu Tuhan, hidup kami tidak pernah terasa lazim lagi. Mengapa? Karena memang kasih karuniamu Tuhan tidak lazim. Kasih karuniamu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Dan biar saat kami selesai mengikuti ibadah online pada hari ini, kami mau jalani hari-hari kami yang ucapan syukur, karena kami juga percaya bahwa kami diberkati oleh Tuhan. Mari saudara-saudara, angkat tangan kita kepada Tuhan, dan kita dengan iman terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Inilah berkat dari Bapa Surgawi, lewat kasih anak Yesus Kristus, dan lewat persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kita hidup bukan dalam kelaziman, tapi dalam mengasihi dan mengucap syukur. Yang sudah terima berkat Tuhan, dimanapun dan kapanpun saudara berdoa ini, sama-sama katakan amin. Teman-teman sekalian, saudara-saudara, sampai jumpa lagi di CLCC Sunday Live edisi berikutnya. Tuhan berkati. Yang Homegrow lakukan untuk berbagi ke sesama, kita sempat berbagi nasi bungkus, dan terakhir kita berbagi sembako. Yeremia 29 ayat 7, Tuhan ingin kita untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita berada. Itu juga yang Tuhan taruh di dalam hati aku secara pribadi dan diingatkan terus oleh Ko Andi. Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu, maka kita belajar untuk mengasihi sesama. Karena Tuhan bilang, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi lewat berbagi ini, kita belajar untuk mengasihi sesama. Terima kasih Ko Ariel, sebuah pesan yang sangat memberkati kita semua. Kita yakin pesan tersebut dapat diaplikasikan dalam membangun hubungan dengan sesama. Sorry teman-teman, tadi ke toilet dulu. Kenapa lama nih bro? Biasa, setorannya banyak tadi. Soalnya gue mau ada pengumuman buat jemaat nih. Ada apa lagi emang? Pengumuman yang pertama tentang Pastor Message. Pastor Message masih ada selama bulan Februari ini. Nah, adanya setiap hari Senin sampai Sabtu dan berganti pada jam 8 pagi. Lu masih ngikutin kan, Claire? Masih dong. Pastor Message itu buat gue sangat memberkati banget. Apalagi buat tipikal-tipikal kayak gue nih yang malas banget baca. Dan dapat message lewat video itu sesuatu banget. Dan jujur aja, mudah banget buat diaplikasiin di kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, gue juga punya pengumuman yang kedua nih. Jadi, pada tanggal 4 Maret nanti akan diadakan True Marriage. Dan buat teman-teman yang belum daftar, ayo cepetan daftar. Caranya gampang, tinggal daftar melalui aplikasi CLCC. Dan kelas ini akan diadakan sebanyak 7 kali secara online ya, via aplikasi Zoom. Oke, apalagi nih Claire? Ada pengumuman lagi nggak? Nggak ada sih, tapi kita mau ngajak teman-teman nih. Buat teman-teman yang mau berbagi kasih, caranya gampang. Berbagi kasih dengan CLCC cukup dengan like, subscribe, dan share channel YouTube CLCC di Cactus Production BDG. Oke, baiklah. Tanpa terasa sudah di penghujung acara nih Claire. Saatnya kita untuk pamit. Oke, kalau gitu saya Clary. Saya Willy. Sampai jumpa di CLCC Sunday Live minggu depan. See you next week and God bless.